Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Hidayah, Angin Prahara. Seolah-olah berbagai jalan kematian sedang mengarah kepadamu. Mereka mengejar dirimu. Lihatlah, ada perlu apa ia denganmu? Aku datang suatu hari di mana engkau kala itu tidak ada lagi kehormatanmu, lebih dari sekedar disiramkannya tanah ke atas tubuhmu. Ternyata lebih cepat dari yang kubayangkan. Kini sudah mulai hitungan menurun menuju tanggal pernikahanku. Semakin dekat waktunya, semakin besar rasa tanggung jawabku, dan semakin besar pula usahaku. Berbagai perasaan dan bisikan hati tidak pernah lepas dari diriku. Menurut jadwalku, waktu yang tersisa tinggal 1 bulan atau lebih sedikit. Segalanya akan kubereskan. Persoalannya sederhana, tidak membutuhkan waktu lama. Namun kemudian aku mengetahui, ternyata aku menghabiskan waktu 1 minggu lebih hanya untuk memilih peralatan. Yang terakhir kali ku persiapkan adalah dapur. Sekarang masih ada waktu luang, yakni 1 minggu. Angan-anganku pun melambung, mimpi-mimpi berbunga terus mengejarku, dan kegembiraan selalu mengiringiku. Aku membiarkan angan-anganku terus berjalan, tidak mengenal tidur. Aku mulai menemani di rumahku. Sengaja duduk-duduk atau menikmati keheningan tempat itu sambil minum teh. Aku menjulurkan kakiku agar senyaman. Mimpi pagi, aku membolak-balik koran dan membaca majalah. Setiap topik yang berhubungan dengan pernikahan dan anak menjadi perhatianku. Topik yang menarik, bacalah sebelum engkau menikah. Aku berkata dengan tenang. Setiap orang mengajakku berbicara soal pernikahan minggu ini, dimulai dari anak-anak kecil sampai koran dan majalah. Aku membacanya dengan lancar, banyak sekali nasihat bertubi-tubi. Periksa medis pranikah, mengulang membacanya. Ada juga pernikahan dan akhirnya pentingnya menikah. Pemikiran itu selalu menggelayuti diriku selama 2 hari. Ini bahkan menguasai otakku. Menurut pendapatku, yang harus kulakukan, langkah pertama melakukan pemeriksaan medis. Lalu aku mulai memberikan satu contoh air seni dan lain-lain untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya juga 3 hari kemudian. Aku pergi bersama angan-anganku. Ketika datang waktunya, aku merasa berat sekali. Apa gunanya pemeriksaan medis? Semua orang menikah tanpa pemeriksaan itu. Aku bangkit, namun ternyata aku datang terlambat. Ketika tiba waktuku menemui dokter, aku berjalan dengan santai. Dokter mengeluarkan pemeriksaan. Ia mulai membaca. Ia membalik kertas itu sekali lagi, mencuri pandang kepadaku berkali-kali. Ketika aku bertanya, ada sesuatu dok? Ia segera meletakkan kertas itu di atas mejanya tanpa basa-basi. Ada dugaan kanker darah. Aku tidak mempercayai pendengaranku. Rasa kaget yang demikian sangat membuatku tidak mampu berbicara. Aku memandangi dokter itu, matanya turut berbicara. Aku bertanya, bagaimana? Jangan khawatir, hanya dugaan sebagai kanker. Biar saya memeriksamu lagi. Aku tidak mampu bergerak di tempatku. Ia merasa bahwa ia salah dalam menghadapiku. Ia membentangkan tangannya dan membantuku berbaring. Aku mulai bernafas dengan kuat untuk meyakinkan diri bahwa aku masih punya kekuatan untuk hidup. Ia membuka mataku, memandanginya, dan mendengarkan detak jantungku. Persoalannya mudah dan remeh. Kita ulangi saja pemeriksaannya. Aku datang dengan membawa mimpi dan angan-angan, namun sekaligus membawa duka dan kesedihan. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa saat. Aku terasa memikirkan kondisiku. Aku memperhatikan mobilku di pinggir jalan. Aku pejamkan mata. Untuk apa aku berpikir? Toh aku tinggal menunggu kematian. Aku berpikir dan berpikir, diriku, keluargaku, dan akhirnya apa yang harus kukatakan. Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyakit itu, aku harus diam atau memberitahukan calon istriku. Tidak ada waktu lagi, hanya beberapa hari saja, menikah atau tidak. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pagi harinya, aku meninggalkan pekerjaanku dan pergi menuju laboratorium. Darahku diambil. Aku katakan, ambil saja yang banyak sehingga kita yakin. Mudah-mudahan ia mengambil sesuai keinginanku atau lebih banyak lagi, sehingga tidak ada darah tersisa dalam uratku. Yang tersisa hanya kedukaan dan kesenduan. Aku tidak berhenti berpikir. Mudah-mudahan analisa itu keliru. Namun sesuatu dalam hatiku mengatakan masalah itu benar adanya. Aku meninggalkan rumah semenjak kemarin sore. Poci teh ku biarkan dengan harapan aku datang kembali, bagaikan seekor burung yang dalam sangkar besi. Terbang mencari jalan keluar, menabrak segala arah yang dituju, tidak peduli meski tanpa hasil. Sebelum berjumpa denganku mengatakan, wajahmu berubah. Inilah wajah yang
wajah orang yang ingin menikah, mungkin karena saking gembiranya hendak menikah. Engkau mulai khawatir sekarang ya. Perbincangan mereka mengarah ke satu kutub, sementara aku ada di kutub yang berlainan. Menunggu 3 hari adalah masa penantian yang lama. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan, aku pergi memeriksakan diri ke tempat lain. Pada hari itu juga aku menghubungi tempat pemeriksaan pertama. Tidak ada kabar. Esok lusanya juga tidak ada kabar berita. Alangkah lamanya menunggu besok dan besok lusa. Apakah aku sedang menunggu kematian? Atau aku masih ada harapan hidup? Aku membatalkan semua janji dan kunjunganku sampai membeli kebutuhan perlengkapan rumahku sejak kutinggalkan. Aku tidak mau berjumpa dengan siapapun. Aku lihat dunia ini seakan mau berpisah. Aku memikirkannya wajahku dari ibuku. Aku menghadapi hari-hariku dan memandang air matanya berderai saat aku mengadukan hal itu. Adapun ayahku amat sedih membereskan hati. Ia berusaha bergurau denganku tentang pernikahan. Aku katakan dengan tenang, besok mungkin engkau mendengar kabar lain. Di hari ketiga aku sudah tenang. Aku berpikir, kalau benar kenyataan itu, aku tidak akan menikah. Tetapi kecintaan terhadap kehidupan ini mengusik hatiku. Banyak orang yang hidup dengan penyakit semacam ini, bahkan lebih dari itu. Harapan ada di tangan Allah. Kalau begitu, aku kabarkan saja dengan calon istriku. Pada jam 4:30 aku berdiri di depan ruang periksa dalam keadaan sedih. Semoga dokternya datang lebih awal, namun tidak juga. Datangnya ketentuannya. Aku menunggu hingga 2 jam. Rasanya lebih lama bagiku daripada 2 tahun. Ketika dokter memberitahu kepadaku bahwa hasilnya sudah datang, aku segera berdiri. Ia membuka catatan hasilnya. Aku mulai gemetar, seolah-olah sedang dalam musim dingin yang menusuk. Adapun jantungku berdebar demikian cepat, demikian kuat. Kedua lututku, aku tidak mengerti mengapa tidak mampu menopang tubuhku lagi. Meski keringat mencucur keras dan jiwaku bertumpang tindih, namun dia memberi kabar gembira. Alhamdulillah. Aku tidak membiarkan dokter itu menyempurnakan bacaannya. Aku membacanya sekali lagi, meyakinkan diriku hingga akhir catatan aku baca. Aku keluar dengan gembira. Aku selamat dari bayang-bayangku. Dengan cepat aku menuju rumah. Musim semi masih bergayut dalam hatiku, sementara keringat membasahi keningku. Aku beristirahat, namun tidak bisa tinggal terus di rumah. Aku segera mengendarai mobilku dan memberi salam kepada ibuku. Ia memperhatikan bahwa aku begitu semangat. Kegembiraan tergambar di wajahku. Kenapa gembira itu? Ada apa denganmu? Surat catatan di tanganku menceritakan segalanya. Saudariku menimpali, jangan engkau beritahukan kepada kami. Anak Adam itu lemah, namun ia sombong dan congkak. Kesombongan dan kebanggaannya jatuhkan dirinya sendiri. Hanya virus kecil, kuman yang tidak terlihat, takut mati, namun tidak beramal untuk menghadapi mati. Gembira dengan kesehatan dan keselamatan, namun tidak menggunakannya. Berbagai kejadian berlalu dan berbagai bencana terjadi. Ia sudah berada dalam urusan lain. Adakah engkau baru saja dibangkitkan lagi? Tetapi kematian-kematian itu harus mengaliri lembah manapun. Ia akan mendatanginya atau suatu masa mendatangimu. Masih banyak waktu tersisa. Persiapkanlah koreksi terhadap amal perbuatanmu. Cukup sekian yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.